Sambut salah satu tim kita yaitu Kak Lala. Halo Kak Lala. Oh, halo Kak, selamat Halo, malam. malam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk memberikan presentasinya? Siap banget nih Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Rafli. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Tadi ada NTT, ada Batam, ada banyak banget ya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan tadi aku Lala. Aku merupakan salah satu dari Tangkas Leader Agent Co. Nah, di sini aku mau memperkenalkan ke teman-teman semuanya yang ada di Zoom nih terkait siapa sih penyelenggara webinar pada malam hari ini, terus di dalamnya itu ada apa, ada hal apa aja ya kan. Nah, jadi kami ini dari Agent Co nih teman-teman. Agent Co PT Global Alidaya yang merupakan perusahaan startup yang didirikan pada tahun 2019 nih. Jadi kita udah menemani teman-teman selama 4 tahun nih. Nah, tujuannya adalah untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, sekarang Agent Co udah membuka cabang di Yogyakarta, teman-teman. Sehingga kita tuh harapannya bisa melayani dengan lebih maksimal di 2 kota. Kita pusatnya ada di Jakarta, terus kita udah buka cabang di Jakarta, terus kita udah buka cabang di Yogyakarta. Nah, nanti harapannya bisa lebih berkembang, terus bisa di Batam juga, sama di NTT ya kan. Oke, nah jadi visinya ini menjadi perusahaan terkemuka dengan platform komunitas pencari kerja di kontak center, sehingga bisa meningkatkan kemampuan mereka, memberikan pendapatan juga, dan berkontribusi untuk pembangunan negara. Terus misi dari kami yaitu menerapkan praktik terbaik, kreatif, inovatif, pertumbuhan untuk BPO dan bisnis berbasis hasil yang didukung oleh komunitas terdidik yang terus berkembang. Pelayanan terbaik dengan nilai-nilai excellent, integrity, kinship, teamwork, sama good corporate governance, teman-teman. Nah, jadi itu ya tadi ya siapa Agent Co, visi misinya apa, nah di mana ya kan. Nah, oke, sekarang kita beralih ke permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, teman-teman. Nah, ada banyak banget permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia ya kan. Kalau kita rangkum itu ada 5. Yang pertama adalah kualitas kerja yang relatif rendah, jumlah tenaga kerja yang banyak, gaji pekerja relatif rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, sama biaya upskill sama reskill yang tinggi. Gimana teman-teman? Setuju nggak nih sama permasalahannya yang terjadi sekarang? Oke, aku sambil nunggu teman-teman sambil respon ya, setuju apa enggak. Nah, terus teman-teman, aku mau up di akhir nih biaya upskill sama reskill yang tinggi. Nah, jadi kita itu harapannya bisa menanggulangi, bisa memberikan solusi terkait tadi permasalahan-permasalahan, yaitu dengan mengadakan aplikasi Tangkas B Agent Co. Nah, jadi aplikasi Tangkas by Agent Co ini merupakan platform training online berbasis mobile apps yang gratis, teman-teman. Di dalamnya itu berisi mengenai pelatihan hard skill sama soft skill, ada tuh. Terus berbagi lowongan pekerjaan juga yang langsung bisa di-apply, terpercaya. Sekaligus misi-misi yang menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman semuanya. Siapa sih yang sekarang nggak pengen cuan ya kan untuk beli jajan? Nah, di aplikasi ini bisa digunakan untuk para fresh graduate, mulai dari SMA atau sederajat, first jobbers, pencari kerja, sampai profesional juga bisa pakai aplikasinya nih. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, jadi yang pertama adalah gratis nih, teman-teman. Jadi kami nggak meminta biaya sepeser pun dari teman-teman semuanya. Bahkan kita tuh memberikan penghasilan nih untuk teman-teman. Terus aplikasi ini juga bisa diakses seumur hidup juga dimanapun dan kapanpun. Terus yang kedua, materi pelatihan berjenjang yang disesuaikan dengan kebutuhan nih. Jadi di dalamnya itu ada tiga tingkat, ada pemula, cakap, sama terampil, teman-teman. Nah, terus yang ketiga adalah materi disusun oleh expert content makers. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan bimbang ya. Untuk materi-materinya itu udah dibikin sama orang-orang yang udah expert di bidangnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah kumpulkan poin dan bisa dicairkan menjadi uang. Tuh, tadi yang udah aku bilang ya, jadi teman-teman bisa jajan dari aplikasi ini. Nah, terus selanjutnya itu ada lamar langsung lowongan pekerjaan yang tersedia.
Jadi teman-teman jangan takut, nanti info lowongan pekerjaannya itu abal-abal enggak, penipuan apa enggak. Nah, insya Allah di aplikasi Agent Enko ini untuk informasinya itu terpercaya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat tampilan dari aplikasi Tangkas B Agent Enko-nya seperti apa. Silakan Kak. Nah, itu tadi tuh untuk tampilan di dalam aplikasi Tangkas B Agent Co-nya. Nah, teman-teman, ini ada barcode-nya. Teman-teman bisa scan barcode-nya untuk download aplikasinya sekarang juga. Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya kan? Atau teman-teman bisa download di App Store sama Play Store teman-teman semuanya. Atau klik link yang ada di room chat nih, di Zoom yang udah dikirimkan sama panitia. Nah, oke, selanjutnya di sini di layar ada lengkapi profil nih teman-teman. Kalau teman-teman mau mencairkan koinnya di rekening teman-teman masing-masing atau teman-teman mau apply lowongan pekerjaan, nah teman-teman bisa lengkapi profilnya terlebih dahulu ya. Oke, terus selanjutnya kumpulkan koin untuk menambah penghasilan nih. Nah, jadi teman-teman bisa dapat koinnya itu dari 3 cara. Yang pertama adalah ikuti training ya, teman-teman di yang paling kirinya aku nih. Nah, itu di situ udah ada materi-materinya. Jadi setiap materi itu udah ada koinnya. Nah, misal tuh yang pertama ada mengenal dunia telemarketing. Nah, itu ada 550 poin. Nah, terus di bawahnya ada 3.500 poin. Nah, itu bahkan bisa sampai 20.000 poin untuk satu materinya nih. Nah, terus selanjutnya adalah selesaikan misi, teman-teman. Nah, jadi misi-misi ini nanti teman-teman bisa jadi afiliator atau teman-teman bisa bantu-bantu. Jadi tergantung ya misinya itu apa. Nah, itu biasanya bisa cepat dapat koinnya. Terus selanjutnya memasukkan kode voucher. Nah, kode vouchernya itu dari mana? Nah, kode vouchernya itu dari event-event yang diadakan dari Agent Co. Nah, teman-teman bisa cari informasinya di aplikasi Tangkas B Agent Co. Atau teman-teman bisa ikuti Telegram sama sosial media kita. Nah, oke, selanjutnya itu ada training dalam aplikasi. Jadi tanpa mengurangi tadi untuk upskill sama reskill ya. Jadi kita tuh ada trainingnya juga. Caranya itu ada di menu utama, terus klik tombol pelatihan, terus ada nih untuk materi-materinya. Oke, terus selanjutnya ikuti dan selesaikan misi. Nah, tadi yang udah aku bilang ya, bisa menu utama, klik tombol pilihan menu, terus ikuti misi yang tersedia untuk mendapatkan poin tambahan. Nah, itu tadi cara untuk yang Android. Nah, selanjutnya nih, ada yang pakai iPhone nih, teman-teman. Bisa banget untuk ikut misinya di web misi.agentnco.com. Nah, itu hampir sama. Oke, terus selanjutnya, cari dan lamar lowongan pekerjaan ya, teman-teman. Terus selanjutnya pencairan koin. Nah, pencairan koinnya itu bisa lewat rekening teman-teman semuanya. Untuk pencairan minimal 55.000 koin. Selanjutnya, ini ada daftar event ya, tadi yang udah aku bilang. Oke, teman-teman di sini merupakan orang yang sangat beruntung nih, karena kita ada kode voucher 1L, oke, SATUKEL, caps lock semua, ini valid di bulan November doang. Teman-teman bisa langsung dapat 3.000 poin. Teman-teman bisa dipetik atau di screenshot ya. Oke, selanjutnya gabung di Telegram Agent Co teman-teman untuk mendapatkan informasi-informasi seperti lowongan pekerjaan, event, dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya untuk line up upcoming event di bulan November, kita masih ada 4 event lagi nanti di tanggal 21, 25, 27 sama 29 nih di screenshot juga ya. Teman-teman bisa harus banget ikut untuk dapat informasi-informasi menarik. Nah, terus nih di tanggal 25 November kita ada seminar offline nih, teman-teman. Nah, nanti untuk informasinya bisa teman-teman cari di sosial medianya. Nah, ini untuk di daerah Jakarta, sekitar Jakarta ya. Harus banget datang. Oke, terima kasih dari aku. Saya kembalikan kepada Rafli. Terima kasih Kak Lala yang sudah menyampaikan tentang apa itu aplikasi Tangkas dan apa itu Agent Co. Semoga teman-teman bisa tercerahkan mengenai hal tersebut. Baik, sepertinya teman-teman sudah nggak sabar nih ngedengerin materi kita pada malam hari ini. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan membantu memandu narasumber kita dalam memberikan materi dan juga sesi tanya jawab pada malam hari ini. Langsung saja, aku sambut moderator kita pada hari ini yang akan memandu selama sesi materi, yaitu Kak Silvana Putri Malga sebagai perwakilan dari Tribeindo. Halo Kak, Halo, selamat malam Kak selamat Rafli. malam. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk memandu jalannya materi pada malam hari ini? Oke, Siap dong langsung Kak. Terima saja kasih ya aku Kak Rafli. siap. Langsung saja aku persilakan ke Kak Silvana. Oke, terima kasih Kak Rafli. Baiklah, halo teman-teman semuanya. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Saya sebagai pemandu dari sesi Q&A, sesi materi dan juga sesi tanya jawab nantinya ya teman-teman. Jadi saya di sini adalah sebagai pemandu ya teman-teman dari materi roadshow Tangkas webinar series kali ini. Nah, perkenalkan dulu ya teman-teman, saya Silvana Putri Malga. Hari ini saya akan memandu teman-teman semua untuk mendengarkan materi dari narasumber kita dalam acara roadshow Tangkas webinar series personal brand di LinkedIn. Di webinar kali ini kita akan mendengarkan materi yang sangat insightful nih dari dua narasumber kita yang akan membahas seputar personal branding tentunya melalui platform LinkedIn. Nah, teman-teman di sini sudah punya LinkedIn belum? LinkedIn? Nah, kalau belum boleh langsung di-download juga sekarang karena hari ini akan dikupas ya, teman-teman. Apa aja sih mengenai LinkedIn itu ya? Nah, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan dua sesi pemaparan dari dua narasumber kita yang tentunya sudah siap untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Kemudian, setelah sesi pemaparan, kita akan melanjutkan ke sesi Q&A. Jadi, apabila teman-teman semua memiliki pertanyaan seputar materi, kita hari ini bisa disampaikan dulu ya untuk nanti dinyatakan pada sesi Q&A. Jadi teman-teman kalau di saat pemaparan teman-teman punya pertanyaan nih, boleh teman-teman catat dulu atau teman-teman langsung tanyakan di kolom chat, nanti di Q&A akan saya bacakan. Dan yang pentingnya ya Q&A itu yang akan kita lebih dahulukan adalah yang raise hand tentunya ya. Nah ya teman-teman, oke, kalau begitu aku akan langsung saja ya teman-teman untuk memberitahukan atau menginformasikan ke teman-teman siapa aja sih pemateri kita pada malam hari ini. Aku mau share screen dulu ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ya teman-teman saya ingatkan lagi ya. Teman-teman saat ini berada di ya webinar personal branding di LinkedIn bersama Agent Co dan Tangkas Leader bersama Tribe Indo. Nah,
Teman-teman, untuk pemateri kita pada malam hari ini adalah pemateri pertama, yaitu adalah seorang public speaker dan content creator, yaitu Kak Aan Sriyani. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Kak Aan ini adalah seorang Indonesia Business Podcast host. Kemudian beliau juga adalah B2B Client Prospecting for Your Business. Nah, kemudian ada Certified Financial Planner specializing in life transition. Nah, Kak Aan ini teman-teman juga mempunyai startup dia sendiri ya. Ya, nanti teman-teman akan tahu tuh. Silahkan teman-teman kepoin LinkedIn-nya Kak Aan langsung sekarang ini juga ya. Di mana? Di Aan Sriyani. Nanti akan dibahas bagaimana caranya di LinkedIn itu bisa mendapatkan opportunity baru, baik di bidang pekerjaan ataupun bisnis ataupun relasi ya. Itu adalah pemateri pertama kita. Dan kita masuk ke pemateri kedua, yaitu adalah seorang personal branding expert ya, khususnya di LinkedIn nih teman-teman, sudah lama sekali di LinkedIn, lebih dari 10 tahun ya, yaitu adalah Coach Andreas Mamuaya. Beliau adalah social media marketing, kemudian juga digital marketing, personal branding, LinkedIn expert, dan juga B2B sales consultant. Jadi udah tepat banget teman-teman yang pengen segera dapat opportunity baru, pekerjaan baru, bisnis baru dari LinkedIn. Nah, disinilah tempatnya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan siapkan diri ya untuk belajar pada malam hari ini. Jika ingin tahu lebih banyak, lebih dalam lagi mengenai Coach Andreas ini, silahkan teman-teman kepoin LinkedIn-nya di mana? Di Andreas Mamuaya. Langsung ya teman-teman yang udah punya LinkedIn, langsung klik aja namanya ya. Siap. Kalau begitu aku juga mau perkenalkan diri nih ya teman-teman. Nama aku adalah Silvana Putri Malga. Aku berpengalaman sebagai HRD dan training staff selama 4 tahun ya. Kemudian juga saat ini freelance MC dan moderator dan juga mempunyai lebih dari 9 tahun pengalaman di bidang training dan teaching. Jika teman-teman pengen tahu dan lebih berkenalan lagi dengan aku, boleh langsung ke LinkedIn aku teman-teman. Silvana Putri Malga. Oke, teman-teman, sudah siapkah untuk materi kita pada malam hari ini? Jika sudah, silakan berikan reaction-nya dulu nih teman-teman. Sebelum aku panggilkan ya pemateri kita yang pertama. Yuk kasih reaction dulu. Apakah teman-teman sudah siap? Boleh kasih jempol, boleh kasih love, boleh kasih tepuk tangan. Silakan. Aku tunggu ya reaction teman-teman ya. Oke. Aku tunggu dulu. Wah, luar biasa nih. Banyak yang sangat excited pada malam hari ini ya. Kalau begitu aku makin semangat nih, teman-teman ya. Kalau begitu teman-teman, kita langsung saja ya panggilkan pemateri kita yang pertama, yaitu adalah seorang public speaker dan content creator di LinkedIn tentunya ya, teman-teman. Kita panggilkan saja ya. Tapi sebelum itu aku sapa dulu. Ya, oke. Selamat malam Kak Aan. Selamat malam Kak Silvana, Hai senang Kak banget nih malam An. ini. Yes, apa kabar nih? Wah, kita Sehat. sama-sama berbatik ya. Iya, Kebetulan banget. Udah siap untuk materi malam ini Kak An? siap dong, selalu siap. Siap. Oke, kalau begitu aku langsung persilahkan saja kepada Kak An. Dipersilahkan kepada Kak An untuk materinya. Nah, Oke, silakan. terima kasih Kak Silvana. Terima kasih juga dengan Agent Co dan Tangkas dan semua teman-teman yang malam ini hadir di sini. Nah, tadi tuh kan sudah dibahas ya soal permasalahan teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Agent Co sudah kasih tadi training-training, kemudian udah bisa untuk menambah penghasilan sekaligus juga ngelamar pekerjaan di sana. Cuman, saya ini udah lebih dari 20 tahun bekerja, jadi saya tahu bagaimana sulitnya kompetisi saat ini. Kalau ngelamar itu ada ribuan loh untuk satu jenis pekerjaan. Jadi gimana sih supaya teman-teman itu bisa yang terpilih untuk pekerjaan? Kenapa itu malam ini saya dan pembicara berikutnya Coach Andreas mengupas untuk teman-teman tuh bagaimana bisa lebih terpilih dibandingkan dengan yang lain ya. Ya namanya kompetisi kan kita harus yang
bisa menang, karena biasanya cuma ada satu pekerjaan yang ngelamar ribuan orang. Udah ready ya semua ya? Thank you, udah dari Cirebon. Oh, wah ada Kak Aan kenal nih kayaknya ya, Koiro Setio Mas Wibi, selamat malam. Kemudian ada Mas Jaka, selamat malam juga Kak Aan, selamat malam. Oke, saya izin share screen. Share screen, jadi malam ini kita ngomongin LinkedIn, nggak ngomongin yang sosial media lain, gitu ya. Tadi sudah dikenalin, nama saya Aan Sriani, dengan Kak Silvana tadi terima kasih, betul, saya Indonesia Business Podcast Host, malah justru abis ngasih training ini langsung nih, ada podcast yang harus live, kemudian saya juga perencana keuangan, jadi senang ngurusin duit orang ya. Nah, teman-teman, jadi gini, tadi saya sudah mulai ya, kita ini punya kompetisi. Kemudian kalau sudah dipilih untuk interview, bagaimana sih kita bisa memenangkan juga supaya pekerjaan itu jadi milik kita. Nah, yang teman-teman mesti sadari bahwa sekarang yang punya sosial media itu bukan cuma teman-teman. Yang punya sosial media juga para HRD, para rekruter. Nah, Kak Silvana nih di HR, jadi pasti tahu bagaimana ya HR ini pasti akan kepoin sosial media kita semua, ya kan? Nah, salah satu sosial media yang belum punya user yang banyak di Indonesia itu sebetulnya adalah LinkedIn. Teman-teman udah punya LinkedIn belum? Kalau belum punya, habis malam ini langsung di-download karena penting banget. Kenapa sih penting? Karena di sana di LinkedIn itu biasanya yang pertama HRD itu akan kepoin. Apa konten yang teman-teman sharing, apa experience teman-teman, bagaimana teman-teman bereaksi dan engage dengan orang-orang yang ada di LinkedIn, itu biasanya yang pertama dikepoin ya. Kenapa sih? Karena di LinkedIn itu biasanya kita pakai nama asli. Kalau di sosial media yang lain, kita nggak pakai nama asli. Nah, susah tuh HR mau cari ya. Jadi LinkedIn ini sekarang sudah punya 900 juta user loh di 200 negara. Coba lihat Indonesia. Nih ya, Indonesia cuman 21 juta. Sementara di sosial media lain, wah, beratus-ratus juta tuh ya. Gitu. Nah, kalau kita mau ditemukan oleh HRD, kita udah ngelamar nih. Lamarannya udah bagus banget. Kemudian HRD mau ngecek seperti apa sih kalian gitu ya, karena lamaran itu cuma salah satu ya. Yang mereka juga mau ngecek di sosial media adalah bagaimana kita berkontribusi. Ini penting banget untuk punya LinkedIn malam ini. Jadi mudah-mudahan besok habis dari event ini dari 21 juta langsung naik ke 22 juta gitu ya. Bandingkan dengan negara-negara maju. Mereka punya LinkedIn loh rata-rata. Gitu. Oke, next. Aku mau ngajakin kita semua belajar dari Bill Gates. Bill Gates ini kan bilioner ya, semua tahu ya, bilioner di dunia. Seorang Bill Gates ini duitnya udah banyak banget, perusahaannya udah banyak banget. Masih nggak sih Bill Gates ini melakukan personal branding? Kan pertanyaan kita seperti itu ya. Masih loh. Seorang Bill Gates ini masih loh melakukan personal branding. Dan di LinkedIn itu sebenarnya followers terbanyak dia. Dia ada di platform-platform lain juga, di Facebook juga banyak, cuman kan Facebook generasinya udah bukan generasi yang sekarang ya, itu generasi yang dulu-dulu gitu ya. Di LinkedIn dia ada 34 juta followers. Bandingkan dengan jumlah Indonesia tadi cuma 21 juta. Banyakan satu orang Bill Gates nih untuk melakukan personal branding. Nah, kenapa sih personal branding itu kunci buat kita semua yang ada di sini untuk bisa sukses? Ini sih yang saya kasih tahu ya. Satu slide ini penting banget.
karena bisa membantu kita untuk stand out loh. Bisa membantu kita untuk bisa kelihatan berbeda loh dari kompetisi. Bayangkan teman-teman sekarang di posisinya HRD gitu ya. Kemudian ada ribuan yang melamar. Sudah dipilih-pilih-pilih tinggal 200. Dipilih-pilih-pilih lagi tinggal 10. Posisi cuma 1. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman jadi HRD itu, teman-teman cek nih namanya satu-satu di LinkedIn, kemudian lihat yang satu ini paling stand out selalu ya, sharing hal-hal keahliannya mereka, sharing achievement-nya mereka, kemudian juga berkontribusi kepada komunitas, suka ngajarin teman-teman yang lain. Wah, mungkin nggak langsung, bukan aja diterima langsung dijadiin tim leader atau manajer mungkin. Jadi penting banget untuk kita itu bisa stand out dari kompetisi, karena kompetisi itu memang luar biasa saat ini ya. Nah ini teman-teman, nanti jangan lupa di follow Aan Sriani di LinkedIn ya. Teman-teman lihat ya, ini kalau teman-teman udah mateng personal brandingnya di LinkedIn, ini dalam 90 hari ke belakang tuh yang ngelihat profil saya itu udah 1.605 orang loh. Bayangin siapa 1.605 orang ini? Saya nggak bisa nih ketemu di mana-mana ya. Kalau ada event 1.000 orang pun belum tentu bisa ngobrol. Di LinkedIn saya bisa lihat siapa sih yang nyari saya, maunya apa ya cari saya. Mau ngasih klien, mau ngasih kerja, mau ngasih job, mau ngasih project, kita bisa ajak omong, kita bisa engage gitu ya. Kemudian kelihatan di sini, kalau orang mencari pakai kata kunci, saya itu udah keluar 223 kali ya, 90 hari ke belakang. Yang dicari kata kunci yang keluar apa? Oh, Certified Financial Planner. Karena memang saya seorang Certified Financial Planner. Kemudian Financial Planner, Report Analyst, Co-founder, Business Data Analyst. Jadi teman-teman, saya itu nggak pakai nyari-nyari, orang datang. Bu, saya mau dong di coaching perencanaan keuangannya. Bu, saya ada project ini, mau nggak? Bu, saya perlu speaker nih, mau nggak Bu? Gitu kan ya. Bu, ini ada potensi untuk kita untuk berinvestasi nggak di company Ibu? Jadi saya itu dicari orang, udah nggak nyari-nyari lagi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan makin matang lagi LinkedIn-nya biar makin banyak project. Diaminin ya, semua yang di sini loh. Nah, kenapa personal branding di LinkedIn itu wajib buat kita semua? Saya kasih tahu angkanya ya teman-teman. Tadi kita udah lihat ada 900 juta profesional. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ada 20 juta business owner, ada hampir 9 juta CEO loh di LinkedIn. Dari 500 industri. Jadi teman-teman mau industrinya apa aja, teman-teman bisa loh terkoneksi dengan orang-orang yang bisa teman-teman cari ngasih kerja atau ngasih project gitu. Kan nggak semua mau jadi karyawan di sini ya, mungkin ada juga yang cari project klien biar jadi freelance gitu ya, bisa juga kan. Ini loh potensinya yang bisa ngasih project gitu ya, biar duitnya cing 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 datang walaupun teman-teman kerja dari mana aja. Nah, inilah potensinya. Nah, kalau teman-teman mau mulai di LinkedIn, kalau yang hari ini baru download, nanti diajarin sama Coach Andreas gimana caranya biar profilnya mateng kayak saya, biar dicari orang ya. Kemudian teman-teman pasti perlu support ya kan? Kemudian perlu network-network di awal. Nanti jangan lupa cari 1%.club, itu komunitas LinkedIn influencer di Indonesia. Isinya ada saya, ada Coach Andreas, ada Kak Silvana. Di sana yang bisa bantuin teman-teman juga. Nah, mulai dari sekarang dan konsisten. Intinya adalah konsisten. Jangan cuman pas nyari kerja. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah ngelamar kerja, belum pernah harus cari-cari klien yang cari saya, project yang cari saya. Mudah-mudahan itu akan berjalan terus, termasuk ini dari agent dan co pun mencari saya
di LinkedIn. Gitu ya. Terima kasih Kak Silvana, itu aja dari saya, harus lari karena ada podcast yang harus disiapkan malam ini. Oke, terima kasih Coach Aan untuk pemaparannya. Nah, teman-teman sudah tahu ya gimana pentingnya LinkedIn ya. Boleh disebutnya LinkedIn atau LinkedIn atau LinkedIn, banyak ya namanya ya. Tapi sebenarnya sama ya, itu semuanya adalah satu aplikasi ya teman-teman. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman untuk pemaparan dari Coach Aan. Nah, kali ini teman-teman kita akan masuk langsung saja ya. Jika sebelum kita masuk nih ke materi yang kedua nih teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan untuk seputar apa itu LinkedIn, boleh dari sekarang teman-teman chat di kolom chat, atau kalau teman-teman ingin nanti langsung mengutarakan pertanyaannya, nanti teman-teman tunggu di sesi Q&A ya. Nanti pakai raise hand ya. Oke, kalau begitu aku akan langsung menyapa pembicara kita yang kedua, yaitu Coach Andreas. Selamat malam, Coach Andreas. Halo, selamat malam Kak Silvana. Yes, apa kabar malam hari ini, Coach? Segar banget kayaknya. Baik, thank you. Halo, Coach. Ya, baik, semuanya baik. Alhamdulillah. Kalau begitu Dengar sudah suara siap ya, saya? Coach? Ya, Yes, sudah siap. Kali ini Coach Andreas siap. akan memberikan materi langsung praktek ya. Banyak prakteknya. Banyak prakteknya. Teman-teman, Ya. silahkan diperhatikan ya. Untuk prakteknya langsung teman-teman bisa sekalian nih. Langsung coba juga di LinkedIn-nya teman-teman. Jika sudah, download ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Akan saya persilahkan kepada Coach Andreas untuk memberikan materinya. Persilakan Coach Andreas. Oke, terima kasih Kak Silvana. Wow, ini saya kenal Kak Silvana sudah lama ya di LinkedIn dan Iya. kita sering berkolaborasi teman-teman. Dan itu adalah bentuk salah satu cara bagaimana kita membangun personal brand. Ya, karena dengan berkolaborasi kita bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Jadi teman-teman sering-sering nanti berkolaborasi di LinkedIn. Tanpa kolaborasi sulit ya. Dan lebih cepat pastinya kalau Anda berkolaborasi. Ya, oke. Dan saya ucapkan terima kasih tadi juga kepada Agent Co sebagai penyelenggara acara ini yang bekerja sama dengan Tribe Indo dan juga terima kasih kepada Kak Aan. Kak Aan masih ada di sini atau sudah menghilang? Oke, terima kasih ya, luar biasa tadi pemaparannya Kak Aan. Dan saya akan lebih banyak praktek teman-teman ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Andreas Mamuaya, saya ada di kota Batam saat ini dan saya adalah seorang project manager. Saya masih bekerja, masih aktif bekerja ya, karyawan sebagai project manager di sebuah industri oil and gas sudah 31 tahun, teman-teman. Lama ya. Jadi saya selama hidup ini hanya bekerja di 2 tempat, yaitu pertama di sebuah BUMN di Surabaya dan saat ini bekerja di PMA, perusahaan asing, dan total sudah 31 tahun. Dan saya punya LinkedIn sejak 2007. Sudah hampir 17 tahun. Nanti di bulan Januari atau Februari, kalau nggak salah Februari 2024 genap LinkedIn saya itu berusia 17 tahun. Ya, oke, itu perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang karyawan dan saya ingin berbagi pengalaman saya selama ini di LinkedIn ya. Saya akan share di sini. Waktu saya lebih banyak ini jadinya ya, nambah 10 menit. Oke, saya akan share screen. Windows. Chrome tab ya, mungkin saya lebih ke Chrome tab aja ya supaya nanti bisa pindah-pindah nanti. Iya. Baik. Saya nggak lama, nggak banyak ini ya. Ya, teman-teman. Apa yang ada dalam pikiran kita pada saat kita mempunyai LinkedIn ya? Tadi sudah disebutin sama Kak Aan ya. Jadi teman-teman yang belum punya segera download ya aplikasinya, segera sign up dan segera update profil Anda di LinkedIn. Kenapa? Pertama, teman-teman,
kita harus, pertama ya, kita harus membuat pondasi yang kuat. Ya, malam ini saya akan lebih banyak praktek bagaimana menciptakan personal brand Anda di LinkedIn, terutama di era AI, dan semuanya dimudahkan. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mengupdate profil Anda, tidak membuat konten, tidak bernetworking, tidak juga mencari rezeki di LinkedIn ya. Bisa teman-teman ya. Oke, nama saya Andreas, ini nomor telepon saya dan saya adalah CEO dari Tribe Indo. Ini adalah sebuah perusahaan PT di mana kami bersama teman-teman itu membantu para profesional dan perusahaan untuk berkembang di LinkedIn ya. Dan saya juga punya komunitas, yaitu komunitas 1%. Teman-teman, kita mulai dulu di bagaimana membuat pondasi yang kuat di LinkedIn. Ya, oke. Nah, nanti saya praktekin ya. Jadi intinya begini teman-teman ya, nggak usah dibuat susah. Banyak sekali istilah-istilah membangun personal branding itu seperti ini dan lain-lain. Oke, kalau teman-teman bingung, nggak usah dipikirkan. Pokoknya begini, teman-teman harus punya citra unik dan ciri khas. Jadilah diri sendiri. Jangan meniru orang lain, jadi diri sendiri dan bangunlah personal brand Anda dimanapun ya. Dan jadikan LinkedIn ini tempat Anda untuk membangun personal brand secara profesional. Secara saya garis bawahi, profesional. Karena hanya di LinkedIn yang orang itu mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman. Kalau dia ingin dikenal, dia harus membuat personal brandingnya itu benar-benar real. Nggak bisa dibuat asal-asalan. Namanya harus lengkap. Kalau enggak, orang nggak kenal ya. Kalau di tempat lain, silahkan boleh ya. Oke, dan di era AI ini teman-teman, personal branding ini menjadi lebih penting karena apa? Karena AI itu bisa membantu Anda menargetkan dan menjangkau audiens Anda lebih cepat. Ya, meningkatkan visibilitas lebih cepat ya. Dan banyak lagi di sini. Oke. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ya, sekarang kita lihat ini. Gimana prosesnya ya? Prosesnya saya akan berikan contoh dulu. Teman-teman, ini adalah teman-teman saya yang ada di LinkedIn ya, ada Kak Aan Sriani, ada juga Kak Silvana ya. Ada juga teman saya di sini yang tadi cewek-cewek yang cewek saya dulukan ya. Ladies first. Kemudian cowoknya di belakang ini. Ada teman saya juga Pak Trisa Agus, ada juga Pak Furyanto. Ini teman-teman ya. Mereka ini benar-benar membangun personal brand-nya. Ya, mereka membranding dirinya di LinkedIn. Kelihatan dari mana? Dari profilnya, dari kesehariannya, konten-kontennya, membantu banyak orang ya, value ya, memberikan nilai kepada banyak orang juga. Itu adalah ciri-ciri Anda lagi membangun personal brand ya. Oke. Kemudian saya langsung ke ini, saya coba tadi masuk ke sini ya. Nanti ke Bill Gates ya. Betul nggak? Setuju teman-teman? Tapi saya mau ini ada 100 orang ini. Saya boleh tahu dong teman-teman di sini, siapa yang di sini yang punya LinkedIn boleh reaction ya. Siapa yang punya LinkedIn boleh reaksi dong. Saya mau lihat di sini reaksinya. Boleh nggak? Kelihatan nggak reaksinya? Oh, punya. Ada berapa orang ini kira-kira ini? Ada berapa orang yang reaksi ini? Nggak banyak ya. Yang lainnya? Yang lainnya nggak punya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, saya belum share ya tadi ya, maaf. Oke, saya share lagi di sini ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Jadi tadi sudah disebutin, Bill Gates ini adalah salah satu orang yang masih membangun personal brand-nya ya. Tapi teman-teman, sanggup nggak kita punya 34 follower? Pertanyaannya adalah, pada saat kita punya follower yang banyak, kita punya koneksi yang banyak, tanggung jawabnya semakin besar. Tanggung jawab semakin besar ya. Apa tanggung jawabnya? Ya kita harus berbagi. Kita harus memberikan value kepada audiens kita. Kalau enggak, lama-lama akan hilang. Mereka lupa dengan Anda. Ya. Oke.
Saya akan kasih contoh teman-teman di sini. Saya akan kasih contoh di sini ya. Salah satu teman saya yang luar biasa yaitu Kak Aan tadi ya. Kak Aan Sriani. Mana ini Kak Aan Sriani? Sriani. Oke. Jadi ini langsung praktek nih teman-teman. Ya, ini adalah profilnya. Apakah profilnya Kak Aan kelihatan? Kasih jempol dong. Kak Silvana. Ya, oke ya. Ini adalah profilnya Kak Aan Sriani ya. Kelihatan teman-teman ya, mulai dari foto profilnya dan lain-lain. Nah, tapi coba Anda perhatikan ya, value apa yang diberikan oleh Kak Aan Sriani. Lihat, Anda bisa melihat aktivitasnya ini, postingannya. Hampir setiap hari posting. Ya. Kemudian event-eventnya ini, hampir seminggu sekali punya event. Dulu saya kenal Kak Aan 1 tahun yang lalu belum seperti ini ya. Masih posting biasa, tapi sekarang postingannya lebih keren daripada saya. Karena saya sibuk cari uangnya soalnya. Oke ya, enggak teman-teman ya. Guyon. Oke, jadi ini salah satu. Kemudian kita lihat juga yang lainnya nih. Ya, kita lihat juga di sini punyanya Kak Silvana ya, moderator kita ini. Silvana Putri Malga. Iya. Saya buka lagi di sini, kita coba lihat ya view profilnya. Nah, lengkap teman-teman ya. Jadi namanya nama asli sesuai KTP, sesuai akte lahir. Betul nggak? Kalau nggak sesuai, orang nggak tahu. Karena mungkin nama Silvana banyak, tapi yang membedakan Putri Malganya mungkin kombinasinya yang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian apalagi di sini headline-nya juga lengkap. Teman-teman jangan pusing-pusing ya membuat headline seperti ini. Anda harus meluangkan waktu ya. Dan sebagainya ya. Teman-teman jangan khawatir, wah follower saya masih kecil. Nggak ada pengaruhnya. Selama Anda berbagi, orang akan melihat dan akan terus bertambah nantinya ya. Oke, ini profilnya Kak Silvana. Lihat teman-teman. Nih, lihat ya, fiturnya postingannya juga ada. Ada loh orang yang sudah lama. Saya tahu Kak Silvana ini berapa sih? Berapa lama sih di sini? Saya bisa lihat nih. 2019. Berarti masih berapa tahun ini? 4 tahun ya? 4 tahun punya LinkedIn ya? 4 tahun sudah bisa seperti ini nih luar biasa teman-teman. Saya pernah lihat kalau saya cek di sini 10 tahun, 15 tahun nggak ada kontennya. Ini lagi bangun personal brand atau hanya punya-punyaan gitu kan. Ya, oke ya. Luar biasa ya. Kita kasih contoh-contoh dulu. Kemudian teman saya juga yang luar biasa, seorang public speaker namanya Trisa Agus Rinaldi ya. Nih, view profile dulu. Oke, teman-teman saya kasih contoh-contohnya. Lihat ya. Keren nggak? Keren ya. Nama lengkap ini pasti nama sesuai KTP, sesuai akte lahir. Kenapa? Ya kita hormati ya. Kita hormati orang tua kita yang memberikan nama yang lengkap ya. Juga semuanya jelas ya, headline-nya dan lain-lain. Teman-teman membuat headline ini butuh skill. Karena headline tidak asal-asalan ya. Headline ini skillnya nanti kalau saya cerita di sini panjang nanti ya. Nanti Anda harus belajar bagaimana membuat headline. Ya, kemudian bagaimana Anda juga memanfaatkan semua fitur yang ada. Teman-teman percaya nggak? LinkedIn ini punya 2022 itu punya 100 fitur. 2023 bertambah jadi hampir 150 fitur. Jadi LinkedIn adalah platform yang paling banyak fiturnya. Paling banyak dibandingkan sama yang lain ya. Kenapa? Ya, mungkin karena profesional teman-teman ya, bukan hanya untuk yang lain ya. Ini. Nah, kita lihat ya. Jadi punya event ya, suka live ini teman-teman saya ini suka live baik audio, baik juga streaming ya. Dan suka kolaborasi juga ya di sini teman-teman ya. Ini penting banget. Satu lagi, saya kasih satu lagi itu adalah Pak teman saya namanya Furyanto. Ya, mereka berasal dari beberapa disiplin ya. Jadi ada yang dari HRD, ada yang juga dari QC ya, ada juga dari finance ya. Pak Fur ini orang IT, teman-teman, orang IT. Dan saya kemarin 2 tahun yang lalu Pak Fur itu berjanji kepada saya, Coach, saya mau hit 10.000 follower. Padahal saat itu dia masih sekitar 6.000 segitu.
Oke, dia ikuti cara-cara yang saya berikan ya. Dan pada akhirnya dia hit 10.000 teman-teman. Sekarang sudah 11.000 follower. Ya, luar biasa. Ini adalah seorang network engineer. Pak Fur ini konten-kontennya berkisar tentang dunia IT. Sama juga Anda perhatikan di sini ya. Oke, jadi teman-teman kira-kira kelihatan ya di situ ya, kelihatan ya. Ya, saya kembali ke sini share this. Oke, apakah sharing saya kembali lagi ke slide? Kembali ya. Oke, makasih. Ya. Jadi membuat fondasi Anda itu adalah profil Anda harus Anda perbaiki sebagus mungkin, semenarik mungkin. Karena yang pertama dilihat itu profil, teman-teman. Yang pertama dilihat, 3 detik pertama, orang melihat LinkedIn Anda, itu profil Anda. Fotonya kalau nggak bagus, nggak ada background-nya nggak ada, namanya nggak jelas, headline-nya nggak ada, hilang. Kesempatan Anda hilang ya. Jadi usahakan ini. Kemudian apalagi tadi, membangun fondasi yang kuat adalah konten Anda. Teman-teman siap nggak, sanggup nggak selama 3 tahun Anda bertahan? Kalau Anda sanggup bertahan selama 3 tahun, nggak perlu setiap hari, seminggu sekali, seminggu 2 kali saja Anda melakukan membuat konten, ya. Anda melakukan networking di LinkedIn itu sudah cukup, ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita membuat profil kita lebih optimize ya, oke ya. Sekarang saya kembali lagi ke LinkedIn saya nih. Saya masuk ke tempat saya nih sekarang nih ya. Saya masuk ke tempat saya. Teman-teman, mengoptimalkan profil itu tidak bisa sekali selamanya, nggak bisa. Mengoptimalkan profil itu adalah harus disesuaikan dengan kondisi. Ya. Kondisi sekarang bagaimana yang disukai orang? Kondisi sekarang bagaimana? Apakah ada update skill Anda? Foto Anda 5 tahun yang lalu dengan sekarang sudah pasti berubah ya. Jangan pakai foto 10 tahun yang lalu. Masih banyak teman-teman mahasiswa masih menggunakan foto yang background-nya merah atau biru ya dengan jas. Tidak salah. Ya, tidak salah dan nggak ada masalah dengan itu, tapi membangun personal brand Anda di LinkedIn, membranding diri Anda, itu harus tampil secara profesional. Profesional, foto profesional itu casual teman-teman, menurut saya. Tidak perlu pakai jas, tidak perlu. Kalau Anda pakai jas, is oke ya. Casual saja, yang penting rapi. Jangan pakai kaos seperti ini ya. Ini karena saya ingin membranding diri saya aja ya. Nah, tapi senyumnya ada teman-teman ya. Senyumnya ini harus tampil. Ya, oke, jadi buatlah senyum yang semenarik mungkin ya. Foto ya sedikit modal ya pakai handphone sekarang. Fotonya warnanya yang cerah ya. Jangan background-nya itu hitam. Enggak apa bukan hitam ya. Ya, hitam is oke kalau Anda putih. Tapi ya maaf kalau saya hitam belakang hitam udah nggak kelihatan ya. Ya, jadi kalau Anda hitam belakangnya putih ya. Atau pakai warna netral. Yang penting ada kontrasnya teman-teman ya. Fotonya. Kemudian juga headline. Sesuaikan. Berikan tulisan yang sesuai dengan tujuan Anda punya LinkedIn. Saya punya tujuan yaitu menguraikan ya, analis atau apa ya, analis itu lebih melepaskan kreasi ya, perkembangan kreasi Anda. Kemudian membantu kreator untuk mencapai 1% expansion. Teman-teman 1% expansion ya, bukan expansion yang 1% aja sudah cukup. Ya, itu adalah tujuan saya. Kemudian namanya ini adalah sesuai KTP, sesuai dengan akte lahir saya dan Anda harus belajar membuat headline teman-teman. Karena headline ini penting banget ya. Kalau Anda membuat headline itu pastikan bahwa siapa Anda membantu siapa ya. Dan orang tahu apa profesi Anda. Itu aja cukup 3 ya. Anda membantu siapa? Anda punya profesi ya dan tunjukkan siapa Anda juga. Kemudian yang lain-lainnya hanya sebagai pemanis saja ya. Yang lainnya pemanis teman-teman.
orang hanya melihat di tampilan ini awalnya. 3 detik pertama mereka suka, dia akan melihat ke bawah. Ya, oke ya. Mereka akan lihat ke bawah di sini. Lihat. Punya fitur apa? Ini fitur-fitur saya, teman-teman ya. Pastikan Anda bisa membuat fitur sebanyak mungkin. Anda bisa jualan di fitur ini. Fitur ini tempat jualan, ya, tempat jualan Anda. Anda mau membuat training, masukkan dalam fitur sini. Ini contohnya kalau diklik ya isinya saya memberikan training, saya menjual produk seperti itu ya. Kemudian aktivitas ya. Nah, sekarang kita ngomong konten nih sekarang ya. Kita ngomong konten berarti sekarang adalah di sini teman-teman. Bentar. Ya, kekuatan daripada konten. Ya, langsung ya praktek ya. Kekuatan daripada konten. Nah, di LinkedIn ini kontennya beragam, paling banyak ya. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana prakteknya. Iya, langsung praktek. Kembali ke sini teman-teman, Anda perhatikan di sini. Kalau kita ngomong konten berarti kita posting sesuatu ya, posting sesuatu. Anda bisa membuat posting dalam bentuk video. Nih, ini video-video saya. Dan usahakan video Anda ini beragam ya, mulai video tentang personal Anda, pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan ya. Mungkin video juga keseharian Anda, pekerjaan Anda ya, atau juga Anda punya skill yang lain ya, Anda boleh ya. Usahakan di sini. Karena konten video masih merupakan konten yang masih di ini ya, masih tinggi tingkat engagement-nya ya. Oke. Apakah sharing saya masih ada, Kak Silvana? Masih ya? Oke. Ya. Kemudian yang lain-lain teman-teman, image. Membuat image ini image saya ini sebenarnya lihat ini ya. Saya hanya kadang-kadang konten-konten saya ini konten ketemu dengan teman saya ya, makan ya seperti itu ya. Kalau dibuka semua image-nya, nah ini paling banyak image nih teman-teman ya. Lihat ini. Paling banyak image juga ini saya pernah bikin kampanye juga di sini. Oke ya. Kemudian apalagi? More, kita lihat artikel. Saya juga membuat sebuah artikel ya, meskipun nggak sering-sering. Artikel ada beberapa. Kemudian juga event, paling sering saya event yaitu live. Ya, live di sini, event-event live saya dan event live bersama juga bareng-bareng dengan yang lain ya. Ini salah satu contohnya dengan kalau kita buka di sini. Oke, saya buka ya dulu ya, sebentar. Jadi teman-teman, apakah Anda merasa, oh saya nggak bisa ngonten pakai live, saya nggak bisa ngonten pakai video, dan lain-lain. Apa yang bisa dulu? Kerjakan mana yang Anda bisa. Setelah itu, kalau Anda sudah jago, baru Anda berpikir yang lain. Ya. Jadi jangan langsung dihajar semuanya. Karena apa? Nanti Anda akan burn out nanti ya. Oke, kemudian carousel juga. Nah, carousel di sini seperti ini contohnya ya. Ini contohnya cocok nih. Saya kasih sebuah tips ya. 10 tips ide posting di LinkedIn jika biar personal brand Anda itu semakin kece jika Anda masih mahasiswa. Nih ya. Jika Anda masih mahasiswa. Nah, ngobrolin tugas kuliah. Ini kekuatan konten teman-teman ya. Ngobrolin tugas kuliah saja itu konten yang powerful. Hidup di kampus Anda, kegiatan Anda, kehidupan di kampus. Ya. Makan siang nongkrong sampai belajar bareng. Foto buat postingannya. Cerita tentang Anda ketemu dengan dosen Anda. Kamu ketemu dosen yang cakep, yang cantik, ceritain aja. Ya. Share obrolannya. Buku favorit Anda apa? Foto Anda di kampus, di mana di perpustakaan. Kemudian Anda ceritakan saya lagi baca buku ini. Ya. Ikuti seminar. Wah keren ya, seminar, foto, selfie bareng sama pembicaranya, upload. Pamer skill Anda. Anda punya skill baru di LinkedIn? Di LinkedIn. Punya skill baru di kampus, pamerkan ke LinkedIn, teman-teman ya. Banyak lagi, impian karir Anda apa? Oh, saya mau menjadi CEO. Oke. Tulis di situ, teman-teman ya. Ini the power of
konten. Oke. Ya, saya nggak akan ngajari Anda membuat kontennya ya. Saya memberikan langsung prakteknya saya memberikan caranya secara umum dulu karena kalau itu panjang waktunya. Ini waktu saya tinggal berapa menit ini Kak Silvana? Oke, 20 menit lagi, Kak. saya masih banyak ya. Ya, 20 menit. Berapa? 20 menit. 20 menit lagi. Oke ya. 20 menit lagi teman-teman saya akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang sebelumnya adalah ini. Kalau Anda sudah jago nih ya, Anda sudah jago teman-teman, Anda bisa membuat rencana konten dalam 1 bulan. Ya, rencana konten. Ini yang pernah saya buat ya. Kemudian Anda juga bisa membuat seperti ini nih. Lihat ini. Membuat konten itu ternyata teman-teman ya, itu bukan sulit ya, tapi kita nggak tahu caranya saja. Nih, kita nggak tahu caranya saja teman-teman. Jadi kita buat bank konten. Karena apa? Satu topik itu bisa dibuat jadi beberapa subtopik. Subtopik bisa dibuat lebih kecil lagi ya, super fokus ke topik yang paling kecil. Kemudian Anda buat dalam jenis kontennya seperti apa? Informasi, motivasi, fail sukses, tips, mitos, personal, list, how to, promosi, edukasi, quotes ya. Dan bentuknya bisa dalam bentuk teks, bisa bentuk image, foto, bisa bentuk PDF, bisa bentuk video, bisa bentuk artikel. Jadi teman-teman, dari sini saja nggak akan pernah habis. Ya, nggak pernah habis teman-teman. Ya, oke, jadi itulah kekuatan daripada konten. Ya, next. Saya masuk ke mana ini? Ya, sekarang saya masuk ke sini ya, ke materi lagi. Nah, bagaimana sekarang setelah Anda sudah membangun basic yang kuat, fondasi yang kuat, memperbaiki profil, kemudian konten Anda juga ya. Bagaimana sekarang Anda supaya bisa dikenal, yaitu Anda harus networking. Teman-teman, saya langsung praktekkan di sini ya untuk bernetworking di sini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Satu contohnya adalah Anda harus berani untuk berkenalan dengan orang lain. Saya kasih prakteknya ya. Anda harus berani berkenalan dengan orang lain. Anda harus berani mengundang mereka. Anda harus berani DM, direct message, kepada orang yang menjadi target Anda. Siapa target Anda? Seorang mahasiswa biasanya targetnya adalah orang-orang yang punya posisi di sebuah perusahaan untuk dia bekerja. Jangan takut. Jangan orang HRD-nya ya. HRD-nya itu boleh, tapi fokus kepada orang dalamnya ya. Fokus kepada orang dalamnya. Saya ini mungkin agak ini ya, agak nyeleneh gitu ya. Ya, maaf mungkin ya. Jadi teman-teman, masih banyak orang yang mengejar HRD-nya. Padahal HRD ini adalah orang yang memang mencari orang untuk diberikan kepada usernya. Kalau saya kebalik teman-teman. Saya kejar usernya, bukan HRD-nya. HRD-nya itu kita kenal boleh, tapi usernya kita harus lebih kenal. Nah, saya langsung praktekin teman-teman di sini ya. Saya punya waktu 20 menit lagi. Oke, mungkin lebih kurang lagi. Iya. 15 menit. Oke, teman-teman di sini ya, saya akan praktekkan di sini, saya masuk ke sini aja. Saya masuk ke sini. Oke, contoh nih teman-teman ya, contoh ini. Saya sudah target nih namanya Patricia Devina nih. Seorang co-founder. Kelihatan ya? Kelihatan ya Kak Silvana? Ya. Ya. Patricia Devina seorang co-founder. Tapi mungkin teman-teman di sini punya target yang lain. Boleh ya, ini saya kasih contoh aja. Maka ini kan masih second connection saya nih ya. Jangan takut untuk DM untuk koneksi teman-teman. Begini caranya. Jangan langsung kirim pesan ya. Anda masuk dan Anda connect di sini. Kemudian kasih note di sini ya. Dan note-nya itu harus Anda personalize. Seperti apa personalize teman-teman? Nih, saya kasih contoh di sini ya. Personalize itu contohnya seperti ini. Ya, simple aja ya. Sebuah kata-kata yang powerful, singkat, nggak bertele-tele, ya.
teman-teman. Ini saya copy langsung di sini. Tulisannya begini. Hai Patricia, teman-teman nggak perlu manggil halo, hai ibu, kak, nggak perlu. Panggil nama depannya ya. Hai Patricia, I came across your profile. Kalau bisa pakai bahasa Inggris lebih bagus. Itu kan menunjukkan lebih profesional ya. Tapi kalau Anda mau pakai bahasa Indonesia boleh. Cuma agak aneh gitu ya teman-teman ya. Saya juga mau pakai bahasa Indonesia itu kesulitan juga. Bisa, tapi lebih enak pakai bahasa Inggris. Jadi tulisannya begini. Hi Patricia, I came across your profile on LinkedIn and would like to connect to exchange ideas and experience. May we connect to broaden our professional network. Dalam arti simple teman-teman. Saya lihat profilmu dan saya ingin sekali connect dengan kamu untuk bertukar ide dan pengalaman. Boleh nggak kita membangun jaringan kita, jaringan profesional kita. Kemudian Cis, Andreas, teman-teman, ini langsung ya praktek ya, saya send. Ya, invitation sudah di-send. Oke, sekarang bagaimana Anda bisa menemukan orang-orang? Biasanya di LinkedIn kalau Anda masuk ke Patricia, maka Anda akan disarankan untuk melihat yang lain. Nih, ada Maudi Ayunda. Nah, tahu ya, Maudi Ayunda ya. Ini masih belum diterima, teman-teman. Kelihatan ya, pending. Pending ini saya sudah kirim, tapi belum diterima. Biasa ya, artis sibuk ya. Oke, kemudian yang lainnya di sini ada Sherina Munaf nih. Nah, Sherina Munaf. Nggak apa-apa ya, kita terkoneksi sama orang-orang terkenal ya. Saya connect ini. Meskipun kita lihat teman-teman, oh ternyata dia tidak pernah posting, berarti nggak aktif. Oke, nggak usah dulu. Nggak usah dulu. Kenapa nggak aktif? Kalau nggak aktif, kemungkinan dia tidak akan lihat. Ya. Oke, nah ada juga Nagita Slavina. Ini dulu langsung ya, koneksinya langsung. Nagita Slavina. Dia juga tidak pernah, nggak usah dulu ya. Yang aktif aja teman-teman. Nah, bagaimana cara cari yang aktif? Teman-teman, bagaimana cari cara yang aktif? Saya masuk ke sini, search, saya tulis di sini, contoh Anda mencari seorang CEO, atau gini, sekarang ini lebih banyak istilah founder ya, founder teman-teman. Ketik founder di kolom pencarian, kemudian Anda akan diarahkan di sini ya. Bar pencarian ada people, post, job, group, dan lain-lain. Oke, founder, Anda mencari orang ya, maka ketik people. Ini saya menggunakan LinkedIn saya yang masih free ya, teman-teman. Saya belum menunjukkan yang berbayar. Nah, di sini akan muncul. Ada 8.500.000 founder yang ada di LinkedIn. Teman-teman, lihat, pastikan koneksi Anda nggak peduli dulu, pastikan mereka berada di Indonesia dulu. Sesuai target Anda. Ada 100.000. Kemudian Anda bisa filter lagi di sini. Founder yang berbicara tentang apa? Contoh, startup. Oke, saya mau kerja di sebuah startup. Founder yang berbicara tentang bisnis, boleh ya. Atau Anda tahu dia bekerja di sini, Telkom dan lain-lain. Anda klik aja di sini filter-filternya. Bermain di filter sini. Oke, atau industri profesional service atau IT. Anda klik juga. Financial. Oke. Oke, kemudian service kategori. Oh, dia punya service. Contoh dan lain-lain bisa. Kemudian Anda klik show result ya. Turun ya. Jadi 300. Lebih tajam carinya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada yang namanya novel nih, novel kita klik nih novelnya teman-teman ya. Kita klik novel. Saya buka nih novel, kemudian kalau terbuka maka saya ganti tab dulu teman-teman di sini. Nah, ini adalah novel ya. Aktif nggak dia? Belum ada ini, nggak kelihatan ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dia punya baru ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Kapan sih? Oh iya, masih baru 2021. Oke, berarti dia mungkin masih bingung. Tapi dia menyatakan dirinya co-founder. Ini pasti orang penting gitu kan. Ya udah teman-teman, follow, kemudian langsung aja connect. Jangan kirim pesan dulu. Connect, kasih personalize tadi teman-teman ya. Oke, ini langsung aja. Hai Noval. Ya. Kemudian Anda send. Teman-teman sanggup nggak melakukan ini sehari 20 kali? Jangan lebih. 20 kali saja, jangan lebih. Kenapa? Kalau lebih Anda di-ban sama LinkedIn.
Ingat kata-kata saya, 20 per hari. Kalau 20 per hari, maka satu bulan kali 30 berarti berapa? 20 kali 30 berarti ada 600 ya. 20 kali 30 ya. Ada 600. 600 satu bulan, teman-teman. Sudah cukup. 1 tahun kali aja 600. 600 kali 1 tahun ada 12 bulan. 1.200. Enggak. Sorry. 12.000. Sudah cukup, teman-teman ya. Oke. Sekarang saya mau tunjukin di sini bagaimana powerful-nya networking, kata-kata tadi yang singkat tadi, teman-teman. Tapi cukup powerful ya. Oke, ini punya saya kok lelet ya. Oke, saya kembali ke sini nih. Ya, ini teman-teman ya. Lihat, saya berkirim koneksi saya ke Hermawan Cakra Diwira hari ini jam 9.58 pagi tadi saya kirim. Kata-katanya sama. Dan dia accept, teman-teman. Kelihatan dari mana? Dia sekarang menjadi koneksi pertama saya. Jadi ini adalah cara networking, ya. Tapi kembali lagi, teman-teman. Apa yang terjadi kalau Anda mengirimkan pesan seperti ini? Yang terjadi adalah kalau saya jadi Hermawan Cakra Diwira tadi, mereka akan lihat siapa sih Andreas ini kirim pesan. Apa yang dia lakukan? Dia klik profil saya, teman-teman. Dia klik profil saya, dia lihat siapa dia. Ini adalah psikologis manusia. Orang akan menerima permintaan pertemanan kalau dia melihat orang itu bisa dipercaya. Dan bisa dipercaya pada pandangan pertama. 3 detik pertama itu menentukan. Yaitu apa? Profil Anda harus menarik. Ya, profil Anda harus menarik. Kalau profil Anda tidak pernah Anda poles, tidak pernah Anda perbaiki, Anda akan kesulitan untuk networking. Terutama teman-teman kalau Anda sudah punya follower banyak. Masih di mindset kita orang Indonesia melihat, wih, yang request pertemanan itu adalah seorang yang punya follower banyak. Minimal teman-teman Anda sudah punya 2.000 saja, orang sudah berpikir, banyak ya. Kenapa? Karena para CEO orang-orang baru itu followernya masih kecil, masih 200, masih 500 ya. Orang memandang relation itu adalah dia akan lebih percaya kalau orang punya pengalaman lebih. Apalagi akan melihat postingannya banyak. Wah, ini kontennya banyak ini anak ini. Ya udah aku accept. Iya. Oke ya, teman-teman ya. Itu ya. Ya, oke. Apalagi nih? Apalagi? Sekarang saya ke sini nih sekarang ya. Jadi saya kembali lagi ke sini share step. Ini saya punya target seorang pengusaha di Dubai namanya Talal Al-Murad. Wah, ini keren ya. Ini teman-teman, Talal Al-Murad. Ini sudah siap saya kirim pesan. Teman-teman, jangan takut untuk kirim pesan kepada orang-orang yang lebih besar daripada Anda. Nah, sekarang apa hadiah yang kita dapatkan? Apa hadiah yang akan kita dapatkan? Teman-teman, membangun personal brand ya, itu butuh waktu. Nggak bisa langsung dapat. Minimal 3 tahun Anda bangun secara konsisten, Anda bisa mendapatkan hadiahnya, teman-teman ya. Nah, maksudnya apa hadiahnya di sini? Hadiahnya adalah Anda bisa membangun ya. Anda sudah cukup punya networking, Anda sudah cukup punya konten, Anda bisa menjual konten Anda. Anda bisa berkolaborasi. Anda bisa juga melakukan apa yang disebut sebagai brand ini ya. Saya sama teman-teman itu melakukan yang namanya brand partnership. Nah, ini ya, brand partnership, teman-teman. Brand partnership ini adalah kita bersama-sama. Nih, contohnya. Apakah sekarang muncul brand partnership, Kak? Ya, oke ya. Ini brand partnership itu intinya begini, teman-teman. Saya menjual jasa saya bersama teman-teman di mana kita melakukan
Contoh nih ya, kita melakukan live streaming bersama-sama. Nah, ini bisa jadi uang loh teman-teman. Satu live streaming seperti ini minimal 2,5 juta. Dan kita sekarang lagi mengarahkan untuk menjual lebih tinggi lagi. Ya. Yang mereka minta adalah jangkauan teman-teman ya. Yang mereka minta itu adalah reach out ya. Ada analisanya di sini yang mereka dapatkan ya. Dan kenapa LinkedIn influencer? Jadi kita semua di sini bisa dianggap sebagai LinkedIn influencer ya, yang punya profil, punya personal brand, dan juga punya jangkauan yang lebih luas. Dan pada saat kita melakukan live streaming bareng-bareng itu akan lebih tinggi. Dan kita jual ke siapa? Ya kita jual kepada company ya, perusahaan. Seperti itu teman-teman. Apa lagi selain ini? Banyak juga, nggak hanya itu ya. Banyak juga. Anda juga bisa melakukan, kalau Anda cari pekerjaan, ya, pondasi Anda sudah kuat, Anda akan dicari banyak orang. Saya kasih contoh teman-teman ya, sebelum saya tutup nih, karena 20.20 saya harus selesai. Saya kasih contoh teman-teman di sini. Saya sharing sesuatu yang meskipun ini sedikit rahasia, tapi saya ingin membuat Anda terbuka, teman-teman. Apakah kelihatan di sini? Kelihatan ya? Ini adalah offer letter tahun 2010. Saya punya LinkedIn 2007. Tahun 2010, saya ditelepon dan saya tidak pernah ketemu dengan orangnya, hanya telepon 2 kali dan saya tanya tahu dari mana, dari LinkedIn saya ditawari pekerjaan di Jakarta dengan gaji 50 juta. 2010 Juni, teman-teman. Dari mana ini? Karena mereka tahu saya di LinkedIn. Personal brand saya dikenal oleh mereka. Jadi teman-teman, jangan khawatir ya, 3 tahun waktu yang cukup singkat. Tapi kalau Anda tidak melakukan, itu jadi lama. Anggap saja Anda kuliah 3 tahun ya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan reach out personal brand Anda lebih kuat lagi. Supaya apa? Kalau Anda cari kerja, bukan Anda yang mencari, Anda yang dicari. Kalau Anda punya bisnis, lebih mudah berkenalan dengan orang lain ya. Teman-teman, terima kasih. Saya Andreas Mamuaya dan saya kembalikan kepada moderator Kak Silvana. Thank you. Oke, terima kasih Coach Andreas. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi langsung praktek nih teman-teman. Apakah teman-teman tadi sudah mencoba juga langsung di LinkedIn-nya masing-masing? Wajib coba ya teman-teman setelah ini ya. Karena memang benar-benar terjadi ya apa yang dibilang sama Coach Andreas tadi. Saya adalah salah satu ya yang dari dulu deketin Coach Andreas terus karena apa? Karena pengen personal branding. Akhirnya mendapatkan banyak opportunity lain ya. Selain ada pekerjaan, juga ada freelance saya sebagai MC dan moderator dan sampai akhirnya ketemu sama Agent Co di sini ya kan. Oke, teman-teman kalau begitu jika teman-teman masih penasaran silahkan raise hand. Nah, udah ada yang raise hand ya. Kita akan buka ya, saya akan buka untuk sesi tanya jawabnya. Saya akan buka untuk teman-teman yang raise hand terlebih dulu ya. Oke, langsung saja ya Coach Andreas dan pertanyaan kali untuk Coach Andreas ya teman-teman karena Coach Aan tadi sudah berpindah ke podcast yang lain. Oke, sekarang saya persilahkan kepada Kak Odi Nandan. Dipersilakan Kak Odi, perkenalkan diri dulu dan dari mana ya Kak ya? Oh, baik Kak, perkenalkan nama saya Odinandan Rodliana. Saya dari Cirebon. Sekarang sedang pertukaran mahasiswa di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, di Wih, Universitas Lambung Mangkubat. Banjarmasin. Luar Iya. biasa. Silakan pertanyaannya Kak. Saya ingin membangun personal branding di LinkedIn, tapi fokusnya ke beasiswa, info beasiswa kuliah S2 tuh. Gimana tuh Pak kira-kira kalau membangun personal branding supaya mendapat beasiswa S2 di LinkedIn? Tujuannya untuk mendapatkan S2 di LinkedIn ya. Iya, beasiswa info Oke, tuh mau Pak. langsung dijawab? Oke. Sudah ya, Oke. oke. Ya, langsung saya jawab Langsung jawab ya. ya Coach ya. Oke, Oke, jadi dipersilakan. begini. Langsung jawab. Oke, itu adalah tujuan akhir yaitu mendapatkan beasiswa dari LinkedIn. Nah, prosesnya ini yang
berbeda. Prosesnya adalah Anda bangun personal brand Anda, mulai dari siapa Anda, kemudian apa yang memang menjadi value, dan Anda harus bernetworking dengan orang-orang yang berhubungan dengan tujuan Anda tadi. Jadi gini, kadang kadang banyak orang yang masih berpikir begini, membangun personal branding itu adalah langsung tujuannya, bukan. Prosesnya ini yang paling penting. Ya, prosesnya paling penting. Kalau kita langsung mau dapat beasiswa, kemudian kita kejar orang yang mau kasih, kadang kita nggak dapat. Tapi kalau kita membangun personal brand kita melalui prosesnya yang benar-benar mulai dari awal, ya, pondasinya Anda harus kuat, ya. Ya, tadi ikuti aja tadi yang saya berikan. Pondasinya harus kuat, ya. Kemauan Anda, berani nggak Anda 3 tahun? 3 tahun membangun. Berani nggak, siap nggak Anda 3 tahun tidak dapat apa-apa? Kalau Anda tidak siap, sulit, ya. Bangunlah mulai dari profil dan buatlah konten Anda. Kemudian bernetworking dengan orang-orang yang relevan. Konten menentukan. Kontennya adalah ya konten-konten yang mempunyai value. Ya, konten yang mempunyai value. Jadi 3 hal itu aja sudah cukup sebenarnya. Baru setelah itu Anda bisa mencari. Sering berteman dengan orang-orang, sering melakukan kolaborasi kalau perlu, ya. Anda juga masuk dalam grup-grup yang berhubungan. Banyak sekali grup-grup yang mungkin grup untuk mendapatkan beasiswa, ya. Saya nggak tahu apakah ada. Biasanya ada, ya. Tapi yang penting adalah bangun koneksi dengan orang yang memang relate, ya, relate, yang relate itu artinya yang memang berhubungan dengan yang Anda kejar. Biasanya mungkin siapa? Mungkin adalah perusahaannya, mungkin dosennya, mungkin yayasannya, ya. Tapi menuju ke sana, Anda harus kuat pondasi, baguskan dulu profil Anda. Itu aja. Setelah itu membuat konten. Apakah cukup menjawab? Oh iya, cukup Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Ingat-ingat ya 3 hal itu ya. Thank you Mas Odi. Oke. Oke, Iya, terima baik. kasih Kak Odi dan juga Coach Andreas untuk jawabannya ya. Dan pertanyaan dari Kak Odi tadi sudah menjawab ya. Oke, kalau begitu saya buka untuk pertanyaan kedua dari Kak Yoga. Benar ya, Kak Yoga Eka Putra. Dipersilakan pada Kak Yoga. Perkenalkan diri dan dari mana ya Kak ya? Kegiatannya juga hari ini. Oke, Saat baik. ini Terima apa? kasih Kak Silvana atas kesempatannya. Ya. Sebelumnya suaraku terdengar jelas gak, Kak? Jelas. Oke. Selamat malam, Mas. Malam. Kenalin nama aku Yoga Eka Putra. Aku sekarang masih jadi mahasiswa semester 1, jurusan aku Public Relation di Universitas Indonesia. Aku pengen nanya, Mas. Saya kan masih mahasiswa baru ya. Apa saja sih, Mas, komponen yang harus saya atur tuh di profil LinkedIn saya? Kebetulan saya tuh LinkedIn tuh udah lama banget gak saya aktifin tuh udah 3 bulan yang lalu. Itu juga saya pertama kali buat itu waktu ada ospek ya, Mas. Nah, setelah itu ada gak, Mas? Apakah di profil itu saya cukup menulis riwayat pendidikan sebelum saya masuk kampus kayak saya ikut ini MPK sebagai wakil. Terus konten apa aja sih Mas yang tepat untuk saya unggah sebagai personal branding? Apakah contohnya seperti pengalaman organisasi yang pernah saya ikutin? Terima kasih Mas. Oke, Ya. terima kasih ya Kak Oke, Yoga Mas untuk Yoga. pertanyaannya. Mau langsung dijawab Coach Siap. Andreas? Silakan. Langsung saya Siap. jawab. Iya, saya jawab ya. Saya jawab langsung, saya buka profilnya Mas Yoga ini. Wih, Betul nggak langsung ini ada. profilnya? Betul Mas. Betul ya? Langsung ketemu ya? Oke. Ya, yang pertama ini Mas Yoga. Fotonya ganti dong. Ya, ini fotonya bagus sebenarnya, tapi ada yang lebih profesional ya kan. Kasih background-nya yang background lebih soft gitu ya. Ini kayak gambarnya ini apa caleg partai mana gitu kan. Oke, Ya, SMA itu Mas. masuk SMA ya. Ya. Oke, nama sudah oke. Kemudian ini headline-nya kosong. Jurusan apa di UI? Hubungan masyarakat Mas. Hubungan Diplomat juga. masyarakat. Kasih background gambar itu yang sesuai dengan mata kuliah jurusan Anda. Anda suka apa?
kasih seperti itu ya. Jadi orang kelihatan, oh Yoga Eka Putra ini memang seorang mahasiswa di situ ya. Kemudian ini student at University of Indonesia. Oke, kenapa? Kalau saya, Anda sudah membuat double di sini. Di sini University of Indonesia, di sini juga ada lagi. Ya, ini adalah namanya headline. Buat proporsional, buat value proporsional ya. Jadi sebuah penawaran yang orang itu akan langsung tahu siapa Yoga Eka Putra. Yoga Eka Putra itu bisa memberikan apa ke saya, ya. Itu namanya value proporsional. Contohnya gampang ya, lihat saja profilnya Kak Aan tadi, lihat aja profilnya Kak Silvana, itu kelihatan yang membedakan Anda dengan mereka, ya kan? Oke, kita lihat di sini. Saya kembali lagi ya, biar Anda habis dari sini langsung selesai, Anda langsung perbaiki profilnya ya. Oke, kita lihat dulu sini sebentar. Masih agak lama di sini, lihat ya. Saya belum ya. Saya belum ini ya. Stop sharing. Ini sharingnya kemana tadi nih? Sorry. Saya sharing lagi. Saya masuk ke betul ya. Chrome tab aja. Chrome tab. Oke ini. Nah ini ya. Lihat. Yang membedakan punya Eka tadi, Anda hanya menyebutkan mahasiswa UI. Kalau saya melihat, oke, mahasiswa UI, tapi apa yang bisa Anda bantu ke saya? Nggak tahu kan? Ya kan? Tapi kalau di sini kelihatan nih Kak Aan ini, Indonesia Business Podcast, ya kan? B2B client prospecting for your business. Ada sebuah penawaran. Oke? Nanti cari di Google gampang. Kalau nggak nanti hubungi saya atau Kak Aan atau Kak Silvana ya. Oke Kak Yoga, kemudian konten-kontennya mulailah dari konten-konten yang paling simpel aja dulu. Kehidupan di kampus, sudah itu dulu. Nanti baru yang lain. Oke? Yang lain masih banyak yang ngantri itu. Ya. Silakan yang lainnya. Oke, sudah menjawab ya, Kak Yoga? Sudah Kak Silvana. Terima kasih Siap. Kak. Oke, terima kasih Coach Andreas untuk jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ya. Masih ada nih ya Coach Andreas ya. Sekarang kita lanjut ke penanya berikutnya yaitu Kak Rahma Ayu Riantini. Dipersilakan Kak. Perkenalkan diri dulu, dari mana dan saat ini kegiatannya apa ya. Silakan. Selamat malam sebelumnya Coach. Yes. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Riantini. Saya masih mahasiswa, kebetulan lagi kuliah di Banyumas, Jawa Tengah. Izin tanya Coach, karena saya masih mahasiswa ini, jadi belum punya banyak pengalaman kerja. Nah, hanya ada pengalaman organisasi sekolah, UKM kampus, atau panitia event. Kira-kira itu bisa dimasukin nggak Coach ya, buat personal branding di LinkedIn? Itu saja? Ya. Ya, bisa. Kenapa tidak? Ya, apapun yang pernah teman-teman mahasiswa lakukan, itu adalah portofolio teman-teman. Kalau ada dokumentasinya, ada sertifikatnya, ada fotonya, udah upload saja. Kemudian cuma itu aja. Kalau yang lain, konten teman-teman, postingan teman-teman, itu adalah portofolio berikutnya. Jadi jangan khawatir. Orang lain, yang gini, kadang-kadang kita itu melihat begini ya, kadang melihat gini. Jangan-jangan nanti kalau aku posting pencapaianku yang ini, teman-temanku ketawa gitu kan. Jangan-jangan mereka nanti mencibir. Enggak ada seperti itu teman-teman. Itu pikiran Anda sendiri. Ya. Anda nggak peduli dengan itu. Ini yang pernah saya lakukan, saya upload, tapi sebaliknya, orang lain itu akan melihat, wow, benar loh itu, wow. Apa yang pernah Anda capai, masukkan orang akan melihat, wow. Oke gitu ya, Kak Rahma ya. Langsung diupload. Ya, baik Coach, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Rahma untuk pertanyaannya dan Coach Andreas untuk jawabannya ya. Sudah menjawab ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Yaitu dari Kak R1 PA Muhammad Azza, benar ya?
Oke, dipersilakan. Perkenalkan diri dulu ya, Kak ya. Ya, selamat malam Coach Andreas ya. Saya Azami. Saya sekarang fresh graduate ya, lulusan Universitas Indonesia. Dulu ini ya, studinya itu di ilmu administrasi. Ini sebenarnya mungkin agak sedikit bercerita ya, barangkali keresahan dan juga apa yang menjadi kebingungan ya, itu terjawab begitu. Jadi semasa di kampus, saya itu ikut banyak sekali ibaratnya kegiatan mulai dari organisasi, akademik yang alhamdulillah mumpuni begitu ya, dan juga kemudian aktif riset juga bersama dosen dan rekan-rekan juga begitu ya, teman-teman yang ada di kampus. Bahkan beberapa kali ikut ibaratnya itu kegiatan-kegiatan internasional, misalnya seperti konferensi dan lain sebagainya begitu. Nah itu sampai sekarang, jujur Coach, saya itu masih kebingungan begitu. Dan dulu mungkin saya sempat ibaratnya itu termakan oleh pemikiran diri sendiri yang bilang kalau personal branding itu apakah itu saya anggap sebagai hal yang kurang penting, tetapi fokus kepada achievement dan lain sebagainya. Dan di titik sekarang itu banyak sekali orang-orang yang dalam ibaratnya itu teman dekat memberikan saran kepada saya perlu untuk mengutilisasi ya bahasanya apa yang menjadi skill dan kemampuan saya, dan alhamdulillah maksudnya dalam artian di beberapa tag begitu ataupun ibaratnya tag teman-teman dan lain sebagainya itu baik di Instagram saya lebih aktif di Instagram gitu untuk melakukan sharing. Itu banyak tag-tagan dan lain sebagainya. Orang mengenal saya dari sana begitu, apa yang menjadi achievement saya. Tetapi untuk postingan diri saya sendiri itu saya masih belum berani begitu. Tetapi banyak teman saya yang bahkan ibaratnya memberikan feedback pada saya itu harusnya banyak orang yang harusnya belajar begitu dari sosok saya begitu. Tapi saya belum berani dan masih kebingungan begitu. Nah itu mungkin pertanyaan saya. Pertama, how to manage ya. Pertama terkait dengan achievement yang saya punya harus dimulai dari mana, bentuknya seperti apa, dan sampai detik ini Coach, saya tuh masih kuat dalam persona ini ya. Ibaratnya yang ingin saya tampilkan itu ada dua, dan dua ini menjadi kebingungan saya paling besar, akan mulai sebagai akademisi ataupun praktisi begitu. Karena pekerjaan saya saat ini, saya merupakan Sustainability and Impact Consultant di salah satu lembaga nirlaba begitu, dan saya juga selalu aktif begitu. Dan kalau bisa dibilang dalam ranah akademisi, publikasi yang saya lakukan itu justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu mungkin kebingungan saya, Coach. Dan barangkali dalam kesempatan kali ini, di malam ini, saya mendapatkan begitu. Dan banyak dari teman-teman saya juga jujur menantikan saya ya untuk setelah dari sini bisa mengupdate dan juga ibaratnya upgrade juga ya begitu utilisasi profile LinkedIn saya. Begitu mungkin Coach, dan mohon maaf apabila mungkin terlalu panjang. Terima kasih. Ya, saya anggap tidak ada pertanyaan, tapi apa yang Anda lakukan, yang Anda sampaikan ini adalah Anda segera sadar untuk segera mengoptimalisasi LinkedIn-nya ya. Oke, Mas Asami. Nanti kalau sudah optimal nanti DM ke saya ya. Saya mau cek nanti. Saya kasih free cek. Oke. Luar biasa. Saya senang kalau ada yang sadar ini. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Azami. Iya, mungkin dari pertanyaan Kak Azami mungkin saya kasih ini ya Coach ya. Mungkin dia bingung nih, kebingungan saat ini mau pilih akademisi atau praktisi kayak gitu kali ya Kak ya. Oh. Jadi dari semua perjalanan dia di pekerjaan dan juga dari universitas. Nah, dia tuh saat ini keduanya itu mumpuni, cuman dia bingung nih. Nah, mau yang akademisi atau praktisi gitu. Mungkin Wah. Coach ada masukan mungkin. Wah, kalau kayak gitu ya itu kembali lagi ke kata hati, mana yang memang menjadi passion dari Mas Asami ya. Kalau perlu tanya sama pacarnya atau istrinya gitu kan. Nanti kalau tanya ke saya, kalau saya milih saya lebih ke praktisi. Ya, saya lebih ke praktisi kalau saya. Karena praktisi itu bisa juga nanti ngajar ya. Tapi kadang orang yang ngajar dari awal itu sulit untuk mempraktekkan. Biasanya begitu kan, pengalaman saya ya. Oke. Iya, oke Coach. Terima kasih. Ya, oke Mas Asami. Thank you Mas Asami. Ya, yang lain mungkin.
Silakan, Oke, terima Kak kasih Coach Silvana. Andreas untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Azami untuk kegalauannya tadi. Sekarang kita lanjut lagi ke penanya berikutnya yaitu dari Kak Sica Harum. Silahkan kepada Kak Sica, perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak ya. Ya, halo. Iya. Selamat malam. Suaranya agak Selamat terputus malam, nih Kak Kak. Sica. Nah, Saya suaranya freelance agak penulis. terputus. Oh, Ya. sebentar. Halo, halo. Ya, suaranya Bentar. putus-putus mungkin koneksinya. Silahkan diperbaiki. Izin nggak? Coba sebentar saya matiin video ya. Boleh Kak. Oke, boleh. Oke. Saya si Cahaya itu penulis laporan corporate writing gitu, Coach. Banyak bekerja sama dengan agensi, jadi seringnya di balik layar. Nah, yang mau saya tanyakan untuk personal branding di LinkedIn ini, itu saya kan kerjanya ada apa ya? Ada seasonnya gitu. Ya, halo. Nah, jadi ada seasonnya. Jadi kayak akhir tahun sampai Maret itu kerjaan saya nulis corporate writing untuk laporan tahunan, laporan keberlanjutan gitu ya. Pokoknya yang terkait sama sustainable, yang report-report yang harus disubmit ke OJK. Nah, setelah itu saya kan freelance ya, saya banyak kerjain content writing, web juga dikerjain, medsos dikerjain, yang kayak gitu gitulah. Dan kebanyakan bekerja bersama agensi. Nah, untuk portofolionya itu etis-etisnya gimana ya kalau di LinkedIn? Kemudian karena saya juga banyak beberapa project itu ghostwriting gitu. Itu kan sebetulnya agak merugikan juga kalau dari sisi porto ya. Namun saya cuma tetap mau cerita nih. Kalau itu gimana strateginya gitu. Makasih. Oke, silakan langsung dijawab Coach Andreas. Oke, Kak Sica Harum, seorang ghostwriter. Ya, bekerjanya di belakang layar ya. Tapi saya melihat banyak beberapa teman saya ghostwriter itu juga meskipun mereka mengerjakan tulisan orang lain, tapi mereka juga bisa. Mereka mengambil beberapa momen di mana pada saat mereka menulis tanpa membuka bukunya atau tanpa mengatakan bahwa saya menulis untuk seseorang, ya, dia memberikan tips tips sama trik ya, bagaimana sih menjadi seorang penulis yang bagus, bagaimana sih copywriting, contohnya seperti itu, kapan harus menulis ya kan. Jadi mereka tidak membuka apa yang dia tulis, tapi memberikan tips sama triksnya. Dan itu menurut saya diperbolehkan, nggak ada masalah ya kan. Nggak ada Berarti masalah buat prosesnya Ibu ya. Sika dan ya prosesnya aja yang ditampilkan. Jangan hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya kan nanti ketahuan, oh ini yang siapa pesan buku ke Anda ya nanti kan ya. Prosesnya yang disampaikan sama tips-triksnya bagaimana menjadi seorang penulis seperti itu. Dan ini penting kenapa? Karena tadi saya saya tangkap sedikit ya, membangun personal brand di LinkedIn ataupun dimanapun itu harus show up, harus tampil, nggak bisa di balik layar. Namanya branding itu adalah bagaimana kita membangun citra kita dan harus dikenal sama orang, tampil. Nah, jadi kalau nggak tampil nggak bisa kita menyebut kita membangun personal brand ya. Dan lakukan Betul apa sih, yang Coach. memang Karena iya, karena saya ngerasa kadang-kadang ada yang overclaim, tapi dia dengan itu ya works gitu. Jadi lebih bagus kan, mendapat kesempatan lebih bagus gitu, karena personal brandingnya kuat. Iya. Ya, kita nggak perlu overclaim ya. Overclaim itu cukup kita sendiri yang tahu. Tapi kalau overclaim yang tahu teman kita, teman-teman kita yang pernah berkolaborasi dan dia bilang itu yang powerful. Kalau klaim yang diungkapkan oleh orang lain ya, teman atau teman kita pada saat berkolaborasi atau partner kita itu yang powerful. Itu yang disebut sebagai testimoni. Nah, ya kan?
Kemarin saya sama Kak Silvana ini tukar-tukaran testimoni nih, ya kan, rekomendasi. Powerful nggak? Powerful. Oke, Kak Sika ya. Jadi jangan khawatir, kerjakan aja apa yang menjadi memang keahlian Anda, itu sampaikan di dalam bentuk postingan Anda tanpa membuka sesuatu yang menjadi perjanjian. Contohnya mungkin Anda menulis buku kepada orang lain ya. Oke. Thank you. Oke. Oke, sudah menjawab ya Kak Sica untuk pertanyaannya. Terima kasih juga. Kak Sika. Oke, ada yang lain? Kak Sica dan juga Coach Andreas. Oke, sekarang aku masih nunggu nih teman-teman pertanyaan dari teman-teman semuanya. Silahkan ya mau raise hand, silahkan raise hand. Masih aja kita 9 menit lagi ya untuk pertanyaan. Yang mau tahu sekitar seputaran LinkedIn, yuk tanya sekarang juga teman-teman ya. Mumpung di sini ada masternya ya. Dan sudah terbukti ya. Kemudian kalau belum ada nih yang raise hand, aku coba cari ya Coach pertanyaan di kolom chat ya Coach. Sepertinya ada nih teman-teman kita yang sudah menulis pertanyaan di kolom chat. Nah, ini ada nih satu orang ya. Coba aku bacain dulu ya. Halo, selamat malam Coach. Perkenalkan saya Wahyu dan alhamdulillah sudah punya LinkedIn dari 2019 dan update terus tiap ada tiap ada kegiatan atau activity penting ya. Saya ada pertanyaan Coach untuk LinkedIn di bagian tentang saya dan bagian-bagian lainnya menurut kacamata Coach alangkah baiknya tunggu suruh. Oke, sabar. Kelihatan ya. Alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia atau keduanya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu, atau kedua-duanya. Terima kasih jawabannya, Coach. Silakan, Coach Andreas. Masih mute, Coach? Masih di mute? Maaf. Ya. Oke, langsung jawab ya. Jadi bagaimana kita mensiasati apakah harus pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Teman-teman jangan khawatir. Anda pakai bahasa Inggris, dibaca sama orang, itu bisa ada fasilitas yang translate ya, auto translate. Kadang di situ ada fasilitas kita mau baca dalam bahasa apa ya. Dan di LinkedIn ini memberikan fasilitas 2 bahasa sebenarnya. Ini saya kasih contoh. Gunakan dua. Coach Andreas agak terputus suaranya. Duanya. Terputus suaranya di. Nah, kalau Anda, dan ini juga tergantung tujuan teman-teman ya. Teman-teman sekarang sudah oke Kak? Oke ya sekarang ya. Belum? Cek. Oke ya. Jadi ini sharing saya. Jadi teman-teman mau pakai bahasa apa? Kalau bisa dua-duanya. Ini profile language. Saya pakai Inggris dan pakai bahasa Indonesia juga. Lihat ya. Ini Inggrisnya. Ini bahasa Indonesia. Ini ya. Anda bisa gunakan ini fasilitasnya. Nah, bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Inggris saja juga nggak apa-apa. Konten-konten Anda pakai bahasa Indonesia, kalau dibaca sama orang yang di sana, itu mereka langsung bisa translate dalam bahasa Inggris. Ya. Anda bisa mau add language lagi, boleh. Mau pakai bahasa yang lain, boleh. Masih banyak di sini ya. Mau pakai bahasa Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Norwegia, dan sebagainya. Jangan khawatir, teman-teman. Ya. Kalau Anda ingin pakai bahasa Indonesia aja juga nggak apa-apa. Konten Anda bisa dibaca oleh orang lain. Oke, itu ya yang menjawab ya. Itu aja kan pertanyaannya? Iya, betul sekali Coach. Sudah menjawab ya Coach ya. Terima Siap. kasih Coach. Nah, satu lagi nih Coach, ada pertanyaan lagi. Kayaknya banyak ini ya pertanyaannya ya di kolom chat ya. Coach, waktu yang paling efektif untuk posting di LinkedIn sebaiknya jam berapa ya agar efektif? Nah, ada nggak nih Coach Andreas? Oke, langsung saya jawab. Yes. Dulu, ya waktu ya. Jadi dulu pernah saya mencoba trial, saya posting di waktu-waktu tertentu. Kemudian memang ada perbedaan ya. Terutama begini teman-teman, mindset kita begini.
kalau Anda punya audiens di Amerika, ya Anda posting itu jamnya harus Anda sesuaikan. Kalau audiens Anda Indonesia, sama-sama waktu Indonesia Barat, ya Anda sesuaikan. Kapan orang itu biasanya yang sering menggunakan atau membuka LinkedIn? Biasanya ya, orang itu buka LinkedIn itu di jam-jam sore sebenarnya. Jam 3 sampai jam 5. Pada saat mereka sudah mau bubar kerja, ya itu baru buka. Pagi-pagi itu ada yang buka memang, tapi menurut saya sore-sore yang paling banyak. Atau malam. Malam kayak gini kan sering ya, kita live bareng itu banyak yang nonton. Karena pada saat itu orang sudah mau istirahat, jadi dia mau buka-buka sosial media. Sosial media ini, teman-teman, ya kebanyakan orang bekerja, orang sibuk, jadi di waktu-waktu yang luang. Jadi kapan posting yang tepat? Waktu di mana orang itu lagi senggang, itu yang tepat. Dan Anda yang bisa menentukan. Ya. Karena apa? Perbedaan waktu juga, ya kan? Kita punya zona waktu yang berbeda-beda. Oke, itu jawaban saya. Oke, terima kasih Coach Andreas untuk jawabannya ya. Jadi teman-teman, jawabannya adalah di waktu senggang ya. Biasanya jam 12 atau jam 5 atau jam 7 malam ya Coach ya. Iya, itu biasanya suka lagi rame ngeliatin HP ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Coach. Masih ada 3 menit lagi ya. Aku memilih nih Coach ya pertanyaan dari beberapa orang di sini. Karena banyak sekali yang sangat antusias nih Coach, pengen tahu. Cuman kita nggak bisa bacakan semuanya, saya pilih aja ya. Nah, ini ada dari Kak Tri Martojo ya. Coach, bagaimana jika mempunyai kemampuan tetapi tidak punya sertifikasinya? Nah, di LinkedIn mau dipajang apa enggak nih? Apa gimana nih Coach? Menurut Coach Andreas. Oke. Silakan Coach. Jangan khawatir, Pak. Siapa tadi? Saya juga nggak kelihatan. Tri Martojo. Oke. Jangan khawatir dengan sertifikat. Kalau Anda bisa memberikan value melalui konten Anda dan Anda terbukti memang ya dengan value tadi, contohnya adalah Anda gini, membuat konten itu kalau hanya posting aja itu belum kelihatan. Ya, kalau Anda posting aja dalam bentuk dalam bentuk tulisan ataupun foto itu belum kelihatan bahwa Anda benar-benar memiliki value tersebut. Itu bisa jadi copy paste juga bisa. Tapi suatu saat Anda harus tunjukkan bahwa nilai Anda, kemampuan Anda, skill Anda yang Anda bagikan itu bisa benar-benar dinikmati oleh audiens Anda. Dengan cara apa? Buat dalam konten yang lain. Buat konten dalam bentuk tulisan tadi ke sebuah webinar. Buat dalam bentuk video. Itu jagonya video itu Kak Silvana itu. Dengan video, dengan webinar, interaksinya lebih kelihatan dan orang lebih trust, lebih percaya. Dengan begitu mereka juga tidak lihat lagi Anda punya sertifikat apa. Karena terbukti. Belum tentu orang yang sudah memasang sertifikat banyak itu bisa dipercaya apakah sesuai dengan kemampuan yang ada di sertifikat. Belum tentu. Karena dia tidak pernah menampilkan secara live, secara secara live dan secara ini ya visual, tidak pernah ditampilkan. Jadi jangan khawatir. Saya lebih suka orang nggak punya sertifikat, tapi dia bisa memberikan value. Karena apa? Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita tahu ternyata orang ini sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau Anda bisa membuat dalam bentuk sertifikatnya, itu akan lebih bagus lagi. Ya, jadi jangan khawatir. Oke, terima kasih Coach Andreas untuk jawabannya. Dan sekarang sudah 20.50 ya, padahal saya udah nyari lagi pertanyaan. Oke, kalau begitu kita tutup saja ya teman-teman untuk sesi pertanyaannya. Satu lagi. Mohon maaf ya. Satu lagi boleh? Oke, ya udah. Nih ada satu lagi ya dari Coach Andreas ya. Saya pilihkan ya Coach Satu ya. lagi itu yang etika itu ada etika. Nah, Etika, oke, ya. siap. Apakah Saya boleh pertimbangan milih nggak? etika ya? Oh boleh Coach, Saya boleh boleh milih banget nggak? dong, boleh Ya, banget. etika. Silakan. Itu yang dari Farah Suralaga, Apa etika ya? tadi boleh. Oh iya, Kak Farah ini adalah trainer saya nih. Saya baca ya. Iya, silakan. Oh. Partner saya kemarin di ini prakerja. Ya silakan. Oke, aku baca ya, aku Saya baca ya. bacain Ini dulu Kak ya, Farah. apa saya yang baca aja ya Coach ya. Izin bertanya Coach, Ya, apakah boleh. ada pertimbangan etika yang perlu diperhatikan saat membangun personal brand di LinkedIn? Terima kasih. Ya, silakan. Ya.
Yang pertama, jadi teman-teman, kode etik dari LinkedIn kita harus ikuti dulu. Ya. Jadi sebelum Anda benar-benar membangun personal brand dengan benar, baca dulu term and condition dari LinkedIn. Karena kita numpang di LinkedIn. Itu kode etik pertama. Kita numpang platform LinkedIn. Contoh teman-teman, Anda DM saja, ini ya, Anda DM saja, itu sudah dikasih di depan, di atas bilang, LinkedIn bilang, tolong kalau kamu DM, ikuti kode etiknya. Jangan DM yang dengan kata-kata yang tidak jelas, kemudian jangan DM berulang-ulang. Anda DM 50 kali sehari langsung kena ban. Itu kode etik yang dengan LinkedIn. Banyak lagi kode etik yang lain ya. Nge-add orang sebanyak-banyaknya ya kan. Itu namanya spamming. Kemudian apa lagi? Konten-konten Anda harus konten-konten yang membantu. Satu, ada tiga hal ini ya. Anda membuat konten, ini kode etiknya adalah 3 hal. Konten Anda harus pertama membantu orang lain. Kalau Anda punya konten dan konten itu disukai oleh orang lain dan mereka merasa, wah ini informasi bagus berguna buat saya, itu bagus berarti. Kedua, membantu diri Anda sendiri. Membantu diri Anda sendiri. Ya. Bagaimana membantunya? Ya Anda dikenal. Itu kan membantu diri Anda kan. Yang ketiga, membantu LinkedIn. Jangan sampai konten Anda ini membuat orang tidak suka lagi ke LinkedIn. 3 hal ini ya, itu masuk dalam kode etik juga. Dan yang kode etik yang lainnya ya menurut saya teman-teman, kita ini bersosial media terutama di LinkedIn, usahakan jaga profesional. Nah, ini ya, kembali lagi ya. LinkedIn adalah platform profesional. Profesional itu harus, profesionalitas Anda harus dijaga. Contoh apa? Ya, menurut saya di LinkedIn ini value yang kita berikan. Jangan ada hate speech, jangan ada perpecahan, mengadu dan lain-lain, itu diusahakan jangan di LinkedIn. Kenapa? Teman-teman bisa dilaporin. Setelah itu akun Anda kena ban ya. Itu aja yang menurut saya tentang etika. Oke, terima kasih Coach Mana Andreas. mute. Ya, terima kasih Coach. Terima kasih untuk jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Luar biasa ya, banyak sekali pertanyaan. Berarti nih banyak nih Coach antusias teman-teman di sini yang pengen tahu lebih dalam lagi mengenai LinkedIn. Nah, teman-teman yang belum terjawab ya pertanyaannya, boleh nanti langsung saja kepoin akun LinkedIn-nya Coach Andreas atau ke Agen & Co ya, teman-teman. Nah, kalau begitu kita langsung ke closing statement nih Coach. Silakan Coach Andreas untuk memberikan closing statement-nya. Ya, masih di mute ya. Oke. Yes, closing statement saya simpel saja teman-teman, bahwa membangun personal brand atau Anda membranding diri Anda, terutama di LinkedIn, itu adalah Anda ibaratnya Anda sedang melakukan lari maraton, jarak jauh. Jadi pelan-pelan saja, jangan terburu-buru lari cepat, jatuh pasti Anda. Ini bukan sprint, ini adalah maraton. Dan Anda perlu waktu, perlu tenaga untuk mempersiapkan diri Anda, karena hadiahnya itu di sana masih jauh, bisa 3 tahun teman-teman. Bisa 3 tahun baru Anda bisa mendapatkan hadiahnya ya. Itu closing statement saya dari saya. Thank you. Oke, thank you Coach Andreas. Luar biasa sekali untuk materi pada malam hari ini ya. Oke, saya sampai speechless nih mau ngomong apa ya. Nah, sebelum kita menutup nih teman-teman dari sesi pemateri pada malam hari ini, sebaiknya kita dokumentasi